pariwisata dan budaya itu adalah satu kesatuan. Jadi budaya merupakan satu nilai tatanan yang betul-betul menjadi indah yang harus dihidupi oleh masyarakat Sumba sendiri. Orang datang tidak hanya menikmati panoramanya, tapi dia juga ingin melihat bagaimana orang hidup dan menghidupi budayanya. Kita percaya bahwa setiap orang lahir dan dibesarkan di atas fondasi nilai. Dengan mencintai budayanya, dia menjadi orang yang bermartabat. Mentari baru menampakkan diri. Deburan gelombang Samudra Hindia tak henti bergemuruh seiring spirit masyarakat Sumba Barat Daya yang tak pernah letih menjalani aktivitas untuk mengejar ketertinggalan. Siapa yang tak kenal Sumba, yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebagai salah satu dari 33 pulau terindah di dunia. Kebanggaan masyarakat Sumba semakin bertambah tatkala resort terbaik di dunia, Nihi Watu Resort, juga berada di pulau ini. Destinasi wisata di kabupaten yang baru dimekarkan tahun 2007 ini memang belum tertata secara baik. Namun begitu, pemerintah dan masyarakatnya terus berupaya agar objek wisata yang ada akan dioptimalkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sumba sudah menjadi perhatian dunia dengan pelbagai potensi yang dimilikinya. Sayangnya, potensi yang besar ini belum sepenuhnya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat Sumba. Kalau bicara mengenai seluruh pulau Sumba, Sumba memang dinobatkan di tahun 2018 bulan Maret oleh majalah Focus Jerman sebagai salah satu dari 33 pulau terindah di dunia. Dan saya pribadi sebagai orang Sumba mengamini, kan saya sudah keliling Pulau Sumba untuk mengambil foto sejak tahun 92 sampai sekarang. Saya mengamini bahwa pulau ini begitu indah. Dari segi panorama alamnya, pantainya, padang savananya, dan budayanya, dan lain sebagainya. Tetapi, ini tetapinya yang seringkali memprihatinkan saya sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang promosi pariwisata, kehidupan para warganya itu tidak seindah pulaunya. Lalu pertanyaannya ialah, mengapa demikian? Siapa yang bertanggung jawab untuk menata pulau yang indah ini sehingga mendatangkan income yang baik untuk masyarakat setempat, mendatangkan keuntungan, benefit untuk masyarakat setempat?
Butiran pasir putih di pantai Anameha ini merupakan sebuah objek wisata pantai yang baru ditemukan dan akan dikembangkan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Menilik keberhasilan pariwisata daerah lain yang telah maju, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bertekad akan menerapkan strategi yang sama guna kebangkitan pariwisata. Strategi yang kami lakukan adalah tentu dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, ya, mulai dari tingkatan di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Dan kami sudah lakukan dan syukur kepada Tuhan bahwa visi misi Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga visi misi Bupati Sumba Barat Daya 5 tahun ke depan sama, kami akan kembangkan pariwisata. Bandar Udara Tambolaka sebagai gerbang utama kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara tengah berbenah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat Sumba Barat Daya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan membangun Sumba Barat Daya dengan 7 jembatan emas. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar yang kami kemas dalam bangun desa bercahaya, bangun desa berair, bangun desa berkecukupan pangan, bangun desa aman tentram, dan yang kelima bangun desa pintar, yang keenam bangun desa sehat, dan bangun desa wisata. Inilah strategi yang kami kemas dan syukur pada Tuhan, rakyat setiap desa menyambut baik ini. Kalau sudah ada sambutan, maka kita akan kemas pada langkah-langkah cerdas. Tentu kita butuh stakeholder yang lain. Budaya ini sudah 8 tahun. Pengembangan sektor pariwisata tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat semata. Diperlukan kerjasama dengan pihak swasta, terutama para investor. Itu memang minat investor, baik luar negeri dan dalam negeri, bukan main. Hanya kemarin memang ada pause sedikit karena masalah politik dan seterusnya. Tapi dengan kondisi sekarang, sungguh-sungguh kita membuka ruang, supaya setiap orang, siapapun yang berkehendak baik untuk bangun daerah ini, welcome untuk datang di Sumba Barat Daya. Termasuk wisatawan investor dari luar negeri dan dalam negeri. Kita sama-sama. Bak gayung bersambut. Mimpi besar yang dicanangkan pemerintah setempat diamini oleh warga Sumba Barat Daya. Semangat gotong royong yang telah diturunkan leluhur adalah modal dasar dalam menata pariwisata Sumba Barat Daya menuju sejahtera bersama. Bupati SBD 5 tahun bermimpi. Berarti masyarakat juga mimpi masyarakat terkabul dengan adanya pariwisata dan investor yang datang. Dengan membangun khususnya di Desa Tadamete dan pada umumnya untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, maka kami masyarakat Desa Tadamete menerima dengan baik investor dan para wisatawan yang datang di pantai yang tertuju pada saat ini. Nanti ketika sudah datang seperti ini, kami akan sosialisasikan kepada masyarakat untuk sampah-sampah macam plastik, sandal rusak. Kami akan membersihkan pantai ini supaya menjadi pariwisata yang baik.
Kolam alam yang dikelilingi karang merupakan objek wisata yang sudah sangat terkenal di kalangan pengguna media sosial. Danau Wekuri namanya. Danau berair asin ini sudah tertata secara baik. Pengunjung dapat mengitari danau dan di beberapa titik telah disiapkan spot untuk berselfie ria sembari menikmati nuansa laut lepas. Menjelang sang surya kembali ke peraduannya, masyarakat mulai berdatangan untuk melepas kepenatan. Sungguh suasana yang menggembirakan. Satu lagi objek wisata pantai yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Pantai Mananga Aba. Berjarak kurang lebih 10 km, terletak di Desa Karuni, Kecamatan Laura. Bentangan pasir putih nan halus menjadi daya tarik Pantai Mananga Aba. Sayangnya, ada yang berupaya mempopulerkan dengan nama baru, yakni Pantai Kita. Ya, Pantai Mananga Aba yang ada di wilayah Laura ini 10 tahun terakhir diganti namanya dan disebut Pantai Kita. Pantai Kita itu hanya mau menyebutkan atau menyandingkan kalau di Bali ada Pantai Kuta, di sini ada Pantai Kita. Padahal sebenarnya kalau perubahan nama itu satu hal yang konyol, yang memang sama sekali tidak membawa arti dampak bagi pergantian nama itu. Orang Sumba, leluhur orang Sumba memberi nama Pantai Mananga Aba itu dengan tujuan pemberian nama itu pantai yang menjanjikan kesejahteraan, pantai yang bermandikan susu dan madu. Mananga artinya samudera atau laut, Aba artinya kesuburan, yang tanah yang subur, tanah yang humus, berlemak dan lain sebagainya. Di situ ada sebuah cita-cita perjuangan bahwa orang Sumba memberikan nama memang karena harapannya demikian. Saya mendengar Pantai Kita tidak ada gemanya, tidak ada hal yang meyakinkan saya, yang menggembirakan saya. Kalau bilang Pantai Mananga Aba, nilai rasa bahasa itu sangat cocok. Kampung Toda merupakan salah satu contoh kampung wisata, tersedia penginapan, listrik, dan air bersih, serta jaringan komunikasi dengan harga yang sangat terjangkau. Pengunjung dapat menyaksikan bagaimana keseharian orang desa dan mendapat cerita tentang sejarah orang Sumba. Ya, kampung adat juga kami bangun desa pariwisata, termasuk di dalamnya untuk bagaimana kampung-kampung adat kita benahi. Apa yang kita benahi? Pertama, infrastruktur air, cahaya, dan manusianya. Nah, tentu ini memang bukan pekerjaan gampang, tapi kami sadar semua stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Timur akan membantu, nasional juga akan membantu, dan bahkan yang lain-lain akan membantu. Dan kalau sudah itu, maka kami punya keyakinan nanti setiap kampung adat pasti akan ada wisatawan yang datang menginap di situ, dan dia mendengarkan cerita kenapa sejarahnya kampung adat itu seperti apa, dan kita akan dengar cerita-cerita dengan dalam syair adat dan seterusnya, tapi dalam bentuk bahasa mancanegara.
Sinar mentari sore itu samar-samar menerpa kampung adat Wainyapu. Puluhan makam megalitik jadi bukti keberadaan kampung ini. Orang Sumba memiliki kepercayaan lama, yakni merapu. Falsafah merapulah yang membentuk budaya orang Sumba. Hal ini sangat nampak dalam struktur rumah adat Sumba. Harapan saya sebagai orang Sumba, pariwisata dan budaya itu adalah satu kesatuan. Dalam arti begini, ada yang disebut wisata budaya. Orang datang tidak hanya menikmati panoramanya, tapi dia juga ingin melihat bagaimana orang hidup dan menghidupi budayanya. Seperti dia pergi di rumah adat, dia pasti ingin tahu rumah adat, sejarahnya dan lain sebagainya. Dia lihat megalitik, batu kubur orang Sumba. Bahkan ada event tertentu, ada pasola dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik. Tidak hanya objek wisatanya yang bagus, tetapi budaya yang dihidupi oleh masyarakat setempat seperti di Sumba ini juga turut mempengaruhi keindahan pariwisata atau orang yang berkunjung ke Pulau Sumba ini. Berkunjung ke Pulau Sumba tak lengkap bila belum menginjakan kaki di rumah budaya Sumba. Ribuan artefak Sumba dapat dijumpai di rumah budaya milik misionaris yang hobi fotografi dan pemerhati budaya. Jepretan karya sang fotografer yang telah menekuni dunia fotografi sejak tahun 1992 ini terpampang di seantero ruang museum. Pendirian Rumah Budaya Sumba dimaksudkan agar generasi muda memahami secara baik tradisi yang diturunkan oleh leluhur yang syarat nilai. Rumah budaya ini kita bangun dengan tujuan untuk memelihara, merawat budaya Sumba, terutama artefak yang ada di sini. Dan sebenarnya tujuan besarnya ialah agar orang Sumba, khususnya anak-anak muda Sumba, mencintai budayanya sendiri, karena kita percaya bahwa setiap orang lahir dan dibesarkan di atas fondasi nilai. Dengan mencintai budayanya sendiri, orang tidak kehilangan jati dirinya. Dengan mencintai budayanya, dia menjadi orang yang bermartabat. Orang yang tidak kehilangan akar. Orang yang tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus modernisasi dan lain sebagainya. Ini tujuan misi besar dari Rumah Budaya. Ratenggaro adalah kampung tua dengan ciri khas struktur rumah adat yang menjulang lebih dari 12 meter. Namun sangat disayangkan beberapa kampung adat tidak lagi menggunakan alang-alang dan menggantinya dengan bahan seng. Menyadari perubahan yang terjadi, mendorong pemerhati budaya Sumba mencari solusi agar fenomena pendirian rumah adat Sumba harus dikembalikan ke asalnya. Apa yang telah kami lakukan selama 10 tahun Rumah Budaya ini berdiri, kami telah melestarikan rumah-rumah adat di seluruh Pulau Sumba sebanyak 175 rumah. Dan sanggar tari yang kami revitalisasi
25 sanggar tari. Apa yang kami lakukan hanyalah sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat adat dengan pihak donatur. Kami tidak punya uang, tapi kami menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat adat, masyarakat setempat dengan pihak donatur. Pihak donatur mengucurkan dananya karena ada pendekatan dari kita, dan dana itu langsung lari ke masyarakat adat untuk bangun rumah adat mereka, sanggar tari, dan lain sebagainya. Sepenggal parsel surgawi dari 33 parsel yang ada di muka bumi adalah Pulau Sumba. Anugerah Tuhan yang tak terbilang ini seyogyanya disyukuri. Predikat pulau terindah ini tidak hanya euforia yang menggembirakan, membanggakan kita, orang NTT, khususnya orang Sumba, tetapi apa arti kebanggaan itu sebenarnya kalau kita sendiri sebagai orang NTT, khususnya sebagai orang Sumba, tidak menangkap peluang ini, bahwa orang dari luar, penghargaan, penilaian internasional bahwa Sumba sebagai salah satu pulau terindah, ini merupakan promo gratis. Dan setiap hari banyak orang yang datang ke Sumba dan mengajak temannya lagi untuk datang ke Sumba. Pengembangan kepariwisataan di Pulau Sumba belum terintegrasi secara utuh. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba, diperlukan branding bersama 4 kabupaten sedaratan Sumba. Bagaimana setiap kabupaten di Pulau Sumba ini, 4 kabupaten, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur, menjual Sumba ini tidak hanya pada kabupatennya dia, tapi kita menjual Sumba secara keseluruhan. Kita mempunyai apa yang disebut itu branding bersama. Ini mesti ada kesepakatan di 4 kabupaten ini, terutama di para pemimpinnya. 4 bupatinya harus bertemu. Sumba memang indah. Indah tenunannya, indah budayanya, indah alamnya. Namun keindahan Sumba belum terpancar di wajah masyarakatnya. Sumba telah bergelar sebagai salah satu pulau terindah di dunia. Kini orang Sumba meniti asa, yang terindah juga tergambar jelas di wajah masyarakatnya.